Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Lutfia Damayanti yang beranggotakan Zahra Nuraini dan Muhammad Ubay Fadilah. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang ekonomi kreatif dan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengertian ekonomi kreatif. Sejak mulai dikembangkan secara sistematis pada 2009, ekonomi kreatif mulai tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2014, ekonomi kreatif telah mampu berkontribusi dalam pendapatan domestik bruto atau BDP sekitar 7,1%, menyerap tenaga kerja berkisar 12 juta dan perolehan devisa berkontribusi sekitar 5,8%. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. John Hawkins. Menurut John Hawkins, dalam karyanya yang berjudul The Creative Economy, How to People Make Money from Ideas menyatakan bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal rutin dan berulang. 2. Buku RPJM 2015-2019. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau SDM, atau orang kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. 3. Perdagangan eri. Ekonomi kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memperdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. 4. Mulai ramai dan terubi. Ekonomi kreatif digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang berkeyakinan penuh pada kreativitas individu. Dalam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal utama dari ekonomi kreatif adalah kreativitas. B. Alasan pengembangan ekonomi kreatif dan langkah-langkahnya. Di era globalisasi saat ini, pengembangan ekonomi kreatif sangat penting. Hal tersebut sangat beralasan karena ekonomi kreatif memberikan berbagai kontribusi bagi perekonomian nasional. 1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara. 2. Menciptakan iklim berbisnis yang positif. 3. Membangun citra dan identitas bangsa. 4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan. 5. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif bangsa. 6. Memberikan dampak sosial yang positif. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai berikut. 1. Penerbitan Impres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. 2. Penyusunan cetak biru pengembangan ekonomi kreatif. 2. Pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pempres nomor 92 tahun 2011. 4. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan Pempres nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. 4. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional. 6. Pembentukan Tim Teknis Penyusun Skema Pembiayaan bagi Industri Kreatif berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 200 tahun 2015. C. Hal-hal yang diperlukan dalam ekonomi kreatif. Dalam ekonomi kreatif memerlukan berbagai hal tersebut antara lain kreativitas, inovasi, dan kemandirian. 1. Kreativitas. Kreativitas adalah daya atau kemampuan menciptakan sesuatu. Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan disebut orang yang kreatif. Ciri-ciri orang kreatif. A. Memiliki banyak pengalaman. B. Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. C. Tekun, rajin, dan tidak mudah putus asa. D. Selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. E. Berani dan siap dalam menghadapi resiko. Jordan E. Ayan dalam bukunya Bengkel Kreativitas mengungkapkan cara mengembangkan kreativitas adalah dengan CORE, yaitu A. Cari tahu. Kita selalu bertanya ketika mendapatkan permasalahan dan berpikir untuk mencari jalan keluarnya. B. Olah keterbukaan. Bersikaplah terbuka pada hal-hal baru meskipun terasa aneh dan janggal.
C. Resiko. Kita harus berani melawan arus, melakukan untung-untungan, bahkan menjadi bahan tertawaan. D. Energi. Teruslah bersemangat dan melakukan sesuatu dengan semangat. Tanpa kita sadari, kreativitas akan muncul dengan sendirinya. 2. Inovasi. Inovasi berasal dari bahasa Latin innovatio, artinya pembaruan. Inovasi menurut Koeja Raningnat adalah suatu proses pembaruan dari pengguna sumber-sumber alam dan modal serta pengaturan baru dari tenaga kerja dan pengaturan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk baru. Inovasi merupakan pembaruan kebudayaan khususnya dari unsur teknologi dan ekonomi. Karena merupakan pembaruan teknologi dan ekonomi, inovasi berkaitan erat dengan pengembangan perusahaan baik bidang produksi maupun pemasaran. Pembaruan inovasi meliputi A. Pembaruan penggunaan sumber daya alam, energi dan modal. B. Pembaruan cara pengaturan tenaga kerja. C. Penggunaan teknologi baru. Ketiga, hal di atas akan menyebabkan terjadinya sistem produksi baru dan produk baru. Inovasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh manusia. Adapun tujuan inovasi sebagai berikut. D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Setiap daerah di Indonesia pada umumnya memiliki produk-produk unggulan yang dibanggakan oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda. Contohnya antara lain sebagai berikut. 1. Bali. Bali terkenal dengan warisan alam dan wisata budaya yang menjadi unggulan destinasi wisata. Wisata alamnya antara lain A. Pantai Kuta, B. Pantai Sanur. Wisata budaya contohnya A. Penampilan tarian daerah seperti kecak, borong, rangda, dan pendet. B. Upacara ngaben. 2. Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan kota budaya. Yogyakarta merupakan salah satu unggulan destinasi wisata selain Bali. Tujuan wisata di Yogyakarta antara lain Keraton Yogyakarta, Jalan Malioboro, Benteng Vredenburg, Museum Sono Budaya, Kerajinan Perak Kota Gede, Kaliurang, dan Pantai Parang Tritis serta Candi Prambanan. 3. Bogor. Setiap akhir pekan dan musim liburan sekolah serta hari-hari yang lain, Bogor selalu dipenuhi oleh wisatanya. Setiap akhir pekan, jalur Cawi Puncak selalu macet karena padatnya kendaraan yang ingin liburan dan berwisata ke puncak. Puncak merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Bogor. Selain puncak, destinasi wisata di Bogor adalah Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, Taman Safari, dan wisata kuliner. 4. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan potensi alam yang sangat besar. Hal ini juga didukung oleh kebijakan Bupati Bandung melalui program Kabupaten Bandung 1000 Kampung, di mana kampung atau desa menjadi tempat utama awal dari pembangunan.